Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kika. Saya seorang ibu dari 2 anak. Sekarang saya pengen share pengalaman saya di kehamilan pertama saya mengalami yang namanya placenta previa totalis. Nah, berikut ada beberapa tips untuk teman-teman jika sudah divonis oleh dokter mengalami placenta previa totalis. Selanjutnya juga ada video tentang pengalaman gue menghadapi placenta previa totalis. Ya, semoga nantinya bisa membantu teman-teman ya. Kalau dokter sudah bilang kamu itu kehamilan placenta previa totalis, tipsnya yang pertama adalah temukan dokter yang tepat dan terima pendapat dari beberapa dokter. Maksudnya jangan sekali-sekali percaya sama satu dokter, tapi juga harus punya beberapa opini dari dokter lain untuk membandingkan opini dari dokter-dokter tersebut. Contohnya kalau aku bandingin sama 3 dokter, dari 3 dokter itu satu yang aku percaya, jadi aku lanjutin terus sama dokter itu. Tips nomor 2, banyak bed rest dan kurangi aktivitas semaksimal mungkin. Bed rest itu sangat dianjurkan, bahkan diharuskan bagi placenta previa totalis. Juga kurangin aktivitas, bagi kamu yang kerja lebih baik kalau aku saranin sih berhenti kerja aja. Aku juga soalnya sampai berhenti kerja, tapi tergantung anjuran dokter ya untuk bed rest ini. Tips nomor 3, banyak minum air putih, makan makanan sehat, dan minum obat sesuai anjuran dokter. Ini tergantung dokter kalian masing-masing ya, tapi yang paling perlu adalah asupan gizi dan minum air putih sebanyak-banyaknya. Karena supaya juga air ketubannya jadi jernih, jadi bayinya bisa mendapatkan gizi juga. Terus minum obatnya tergantung dokternya suruh minum obat apa. Pokoknya intinya kita harus nurut aja deh saran dokter, dan semuanya pokoknya kuncinya air putih, air putih, air putih. Nomor 4, turuti permintaan dokter apabila diharuskan atau dianjurkan untuk opname. Jika pas kalian periksa kandungan, dokter bilang harus opname untuk kesehatan kamu dan juga baby, please ikuti saran dokter tersebut dan langsung opname secepat mungkin tergantung dokter tersebut. Nomor 5, hindari berpergian jauh. Kita semua tahu kalau berpergian jauh itu bakal capek, dan juga nanti kalau ada apa-apa di jalan gimana, kan dokternya susah nanti. Lebih baik hindari berpergian jauh ketika hamil placenta previa totalis. Nomor 6, hindari makan pedas dan asam. Kalau kata dokter aku, makanan pedas dan asam itu bisa menimbulkan yang namanya mules. Mules itu bisa menjadi kontraksi, jadi lebih baik hindari makanan pedas dan asam dulu ya guys. 7. Segera ke RS apabila pendarahan dan kram perut dalam waktu lama. Guys, jadi kalau pendarahan ataupun kram perut dalam waktu lama, kalian udah langsung ke RS aja, nggak usah mikir lagi, nggak usah janjian ke dokter, langsung ke RS aja. Karena kalau pendarahan itu bisa bahaya buat baby dan juga kamu. Jadi lebih baik kita nggak usah buang-buang waktu, langsung ke rumah sakit. Dokternya telepon di jalan aja. Gitu sih. Nomor 8, saran gue yang paling penting adalah percaya dan positive thinking bahwa rencana Tuhan paling indah. Jadi waktu gue hamil, gue juga selalu percaya, yakin bahwa anak gue dan gue selalu sehat dan selamat, dan kehamilan ini diridhoi Tuhan. Jadi semua pasti akan baik-baik aja. Ingat guys, Tuhan tidak jauh dari prasangka umatnya. Next, ini adalah selanjutnya ada foto dan video dokumentasi ketika kehamilan gue dari awal hamil sampai melahirkan. Enjoy ya guys, thank you. Ini pertama kali pakai test pack karena udah telat 4 hari dan hasilnya positif, sampai beberapa kali pakai test pack dan hasilnya tetap positif. Pertama kali USG di usia hampir 7 minggu, gak lama setelah itu langsung pendarahan dan langsung dibawa ke rumah sakit, dirawat sampai berbulan-bulan, teman-teman pada jengukin. Benar-benar rasanya pertama kali dirawat dalam waktu yang lama, sampai hampir 3 bulan bolak-balik ke rumah sakit terus. Benar-benar rasanya down banget kalau nggak ada dukungan dari suami, keluarga, dan teman-teman. Nggak tahu deh jadinya gimana. Tapi selalu aja berdarah setiap aku pulang ke rumah, dan ujung-ujungnya harus balik lagi ke rumah sakit untuk dirawat, sampai tangan tuh pada bengkak semua karena diinfus terlalu lama. Kalau lagi nggak dirawat, aku selalu kemana-mana pakai kursi roda, walaupun baik-baik lagi ke rumah sakit.
Tapi aku nggak nyerah. Setiap ngeliat hasil USG rasanya semangat. Hal yang paling aku ingat adalah aku harus buang air kecil maupun besar di tempat tidur untuk mencegah terjadinya pendarahan. Pas 7 bulan aku coba 4 dimensi dan anaknya sehat, tidak bermasalah. Darah jantung bayi juga normal ketika usia sudah hampir 9 bulan. Dan tibalah saatnya aku untuk melahirkan bayi ini. Deg-degan banget, takut bayinya kenapa-napa. Ini kali kita 2 kali ya. Enggak. Tadi udah keluar. Alhamdulillah putri pertama kami telah lahir. Ini adalah bayi placenta previa totalis. Akhirnya perjuanganku, suamiku, dan keluarga besarku membuahkan hasil yang positif. Anak ini adalah anak yang sehat walaupun sempat kuning selama 2 hari. Tapi kata dokter dia adalah anak yang sehat dan anak yang normal. Dia juga anak yang sangat lucu dan cantik bagi kami. Hehe. Benar-benar rasanya bersyukur banget bisa melahirkan walaupun dengan cara sesar. Yang penting anaknya selamat, sehat, dan guanya juga selamat, sehat. Dan terima kasih banyak untuk seluruh keluarga besar Ande dan Kika, dan juga seluruh saudara-saudara, teman-teman Ande dan Kika. Semoga kalian yang selalu mendoakan juga selalu senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sedikit info, sekarang anaknya udah segede ini karena dia lahir Juli 2017. Ini dia fotonya. Nah, itulah pengalaman dan juga tips yang bisa gue share ke kalian. Tapi untuk lebih jelasnya, please hubungi dokter yang ahli, yang bersangkutan, yang kalian terpercaya. Soalnya dimanapun juga gue bukan dokter, ini gue hanya share berdasarkan pengalaman aja sih. Semoga bisa ngebantu ya. Jangan lupa kalau video ini menarik bagi kalian, di like atau subscribe. Kalau kalian mau nanya-nanya tentang pengalaman gue menghadapi placenta previa totalis dan dokternya di mana sih, rumah sakitnya di mana sih, bisa DM gue atau email gue yang ada di bio gue di YouTube ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.